Assalamualaikum anak solihah yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ira doakan semoga kalian senantiasa selalu sehat, gembira, dan menyenangkan. Oke, kita akan belajar pembelajaran 4, 5, 6 pada subtema 2. Sudah siapkah kalian belajar anak-anak? Oke, kalau sudah siap, kalian siapkan pena 5A kalian, buku tulis tugas tematik kalian, serta alat tulis kalian. Ya, pada pagi hari ini, Bu Ira akan menjelaskan subtema 2, manusia dan lingkungan pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mulai pada pembelajaran 4 kali ini anak-anak. Apa ya pada pembelajaran 4 ini? Sebelumnya, lihatlah di situ ada sebuah gambar tentang pemandangan. Dalam gambar tersebut ada sebuah kenampakan alam yang ada di situ ya. Apa saja sih kenampakan alam yang ada di situ anak-anak? Oke, ada pegunungan, ada kebun teh, ada persawahan, tentunya ada sungai, ada jalan, dan lain sebagainya. Pembelajaran 4 kita hari ini kita akan belajar 1. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang kenampakan alam sudah Bu Ira jelaskan pada subtema 1 yang Bu Ira jelaskan kemarin. Sekarang Bu Ira akan memberikan beberapa contoh keragaman flora dan fauna di Indonesia, yaitu Bu Ira ambil hanya 3 pulau saja anak-anak. Yang pertama Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Untuk yang Sumatera yang terkenal yaitu floranya bunga cempa, bunga kenanga, dan sirih. Sedangkan faunanya ada gajah, orangutan, harimau. Sedangkan yang di Pulau Jawa yang terkenal floranya yaitu ada salak condet, kepel, dan bunga cempaka putih. Sedangkan faunanya yang terkenal yang sering kita jumpai di Pulau Jawa yaitu ada banteng, ada macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Sedangkan di Pulau Kalimantan ada floranya yang terkenal adalah bunga anggrek hitam. Sedangkan faunanya yang sering dijumpai di Pulau Kalimantan ada orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Selanjutnya pada pembelajaran 4 kita akan mempelajari sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar pedoman negara kita. Pada Pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita mulai. Untuk yang sila yang pertama, sikap kepeduliannya, yaitu contohnya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus, saling menghormati antar umat beragama. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Contohnya, ada seorang teman atau beberapa teman yang beda agama dengan kalian bermain di rumah kalian. Tolong kalian hargai, kalian hormati, dan kalian tidak boleh pilih-pilih agama dalam kalian berinteraksi, dalam kalian bermain. Terus sila yang kedua, contohnya yaitu tidak melakukan diskriminatif, selalu membela kebenaran dan keadilan, tinggal rasa antar sesama. Contohnya tinggal rasa antar sesama apa anak-anak? Yaitu saling membantu, menolong sesama manusia. Sila ketiga, contoh sikap peduliannya cinta tanah air dan bangsa, yaitu kita selalu cinta, selalu menggunakan produk-produk dalam negeri, terus menjaga nama baik bangsa dan negara, dan selalu berprestasi mengatasnamakan bangsa dan negara. Yang selanjutnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
Untuk sila yang keempat, anak-anak, contohnya sikap kepeduliannya yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, atau ikut pemilihan pengurus kelas, dan lain sebagainya. Untuk sila yang kelima, contoh sikap kepedulian kita yaitu menghargai hasil karya orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah, pada pembelajaran 4 sudah kita selesaikan tugas kalian yaitu yang pertama, pada kenampakan alam flora fauna Indonesia kalian kerjakan Bu Pena kalian buka halaman 40, ayo berlatih. Yang kalian kerjakan hanya nomor 2 saja ya anak-anak. Sedangkan untuk tugas dalam sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila kalian kerjakan juga Bu Pena kalian halaman 41, ayo berlatih hanya nomor 1 saja. Kita mulai lagi pada pembelajaran 5 anak-anak. Apa saja sih pembelajaran 5 yang akan kita pelajari? Sebelumnya lihat gambar yang Bu Ira cantum pada materi ini, itu ada gambar sekelompok atau sekerumunan siswa yang sedang bermain di halaman sekolah. Nah, pasti kalian kangen anak-anak bermain di sekolah ya anak-anak? Oke, sabar ya anak-anak. Sabar dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan segera beraktivitas, belajar, bermain di sekolah lagi. Oke. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan fungsi otot manusia. Yang kedua, mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Sedangkan yang ketiga, membuat cover buku berdasarkan desain yang disukai. Pembelajaran 5 kali ini, yang pertama menjelaskan fungsi otot pada manusia. Sebelum Bu Ira menjelaskan fungsi otot pada manusia, Bu Ira akan menjelaskan dulu apa itu rangka manusia. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif. Mengapa disebut pasif anak-anak? Karena rangka manusia atau tulang itu hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu otot. Pengertiannya adalah sebuah jaringan tubuh manusia dan hewan yang memiliki kemampuan berkontraksi, memendek, dan berelaksasi, memanjang. Otot itu juga merupakan alat gerak aktif. Mengapa disebut aktif anak-anak? Karena yang aktifnya dapat mengangkat tulang saat berkontraksi. Nah, selanjutnya, ini ya fungsi otot pada manusia. Apa saja anak-anak? Ya, pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, waktu kita berjalan, mengangkat barang, dan memegang benda. Yang kedua, menggerakkan jantung, kerja jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jenis-jenis otot yang ada pada tubuh manusia kita ini ya anak-anak. Yang pertama, otot polos. Fungsinya apa anak-anak? Fungsinya menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya, gerakan lambung menghancurkan makanan. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung fungsinya apa anak-anak? Otomatis ya, menggerakkan jantung. Dan contohnya adalah gerakan jantung. Dan selanjutnya ada otot lurik. Fungsinya menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, gerakan tangan dan kaki. Gerakan tangan dan kaki tidak akan bergerak jika kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, langkah-langkah mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Apa saja anak-anak? Yang pertama, kalian harus mendengarkan teks lisan itu dengan sungguh-sungguh. Setelah kalian dengarkan, kalian catat semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Sedangkan yang ketiga,
Tentukan topik atau kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Setelah itu yang keempat, tentukan ide pokok teks lisan tersebut berdasarkan kalimat utamanya. Dan yang terakhir, tuliskan ide pokok tersebut yang kalian dengarkan dari tes dengarkan tersebut ke dalam tabel. Pembelajaran 5 yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu membuat cover buku berdasarkan desain yang disukai. Ragam cover terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain. Cover berdasarkan kebutuhan buku, misalnya ada cover buku pendidikan, ada buku masakan, dan buku cerita. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat cover buku yaitu yang pertama, memahami isi bacaan yang ada dalam buku itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menentukan terlebih dahulu desain background latar yang ada pada cover tersebut. Ada berbagai jenis desain kreatif yang dihasilkan oleh para perancang desain. Seperti berikut anak-anak, ada desain sampul buku dengan dominasi warna tertentu seperti hitam, merah, dan putih. Itu ada gambar ya, ada cover yang berwarna hitam, merah, dan putih. Kemudian desain sampul buku dengan pewarnaan yang mencolok. Ada itu contohnya cover pada buku paket. Misalkan itu ada buku paket ISPS, TIK, ada contoh juga pada buku pulpena kalian, ya covernya sangat mencolok. Nah, pembelajaran 5 telah selesai. Tugas kalian yaitu yang pertama, mengerjakan pulpena halaman 42, ayo berlatih nomor 3 saja tentang otot. Dan yang kedua, menulis kembali langkah-langkah mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan yang telah Bu Ira sampaikan tadi. Setelah yang ketiga, kalian mengerjakan pulpena halaman 45, ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 3 saja tentang membuat cover buku. Selanjutnya, pada pembelajaran 6 anak-anak, kita akan mempelajari apa ya? Sebelumnya lihat gambar. Di dalam video itu ya, ada gambar apa anak-anak? Lihat, itu ada gambar aktivitas manusia, yaitu tentang olahraga. Olahraga apa saja anak-anak? Ya betul, ada olahraga lari, bersepeda, dan berenang. Semua aktivitas manusia itu menggunakan otot. Pada pembelajaran 6, kita akan belajar yang pertama, menyebutkan sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Serta yang kedua, membuat gambar cover sesuai ilustrasi cerita. Menjelaskan pada pembelajaran 6 ini, yang pertama Bu Ira akan menjelaskan sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Nah, apa itu sendi anak-anak? Sendi pengertiannya adalah tempat pertemuan antar beberapa buah tulang. Macam-macam sendi apa saja anak-anak? Ya, di situ kita akan menjelaskan. Yang pertama ada sendi putar. Itu pertemuan tulang leher dan tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan dengan cara memutar. Yang kedua, sendi engsel, yaitu pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi engsel ini hanya digerakkan pada satu arah saja. Misalkan arahnya berkebalikan, itu akan menghasilkan kepatahan tulang ya. Sendi yang ketiga, contohnya yaitu macamnya adalah sendi peluru. Pertemuan tulang berbentuk bola dengan berbentuk mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, ke segala arah. Nah, kemudian sendi selanjutnya adalah sendi pelana. Terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah, yaitu depan belakang atau gerakan ke samping kanan maupun samping
kiri. Nah, setelah itu Wira akan menjelaskan macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Contohnya gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Menekuk dan meluruskan. Kemudian yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya gerakan menghentakkan kaki, menekan benda, dan membuka mulut. Yang ketiga, gerakan menaikkan. Contohnya gerakan mulut terbuka, kemudian menutup. Terus kemudian gerakan jalan di tempat dan berlari. Yang keempat, gerakan memutar. Contohnya gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri setelah berputarnya lengan. Yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan dan kaki ke arah samping. Selanjutnya, pada pembelajaran 6, Bu Ira akan menjelaskan tentang membuat cover sesuai ilustrasi. Sebelum membuat gambar cover, Bu Ira akan jelaskan, Bu Ira akan sampaikan unsur-unsur gambar pada sebuah cover. Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami, mudah diingat. Setelah yang ketiga, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, menyenangkan, dan yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Setelah yang terakhir adalah identitas buku pada punggung buku. Nah, pembelajaran 6 telah kita selesaikan anak-anak. Tugas kalian di rumah yaitu pada pembelajaran 6 yang pertama tentang otot dan gerakan, tentang sendi dan gerakan otot manusia. Kerjakan bu pena kalian pada halaman 48 pada Ayo Berlatih nomor 2, 3, dan 4 saja. Serta pada membuat gambar over sesuai ilustrasi cerita, yaitu tugas kalian membuat gambar cover sesuai ilustrasi yang ada di bu pena kalian halaman 49. Nah, oke anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran 4, 5, 6 pada subtema 2 ini yang Bu Ira sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, dapat mendukung pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.